Hello and welcome back di channel Anton Toheri. Di video kali ini, gue mau share ke kalian kalau akan ada sebuah segmen khusus di channel Anton Toheri, segmen tempat gue coba share, kemudian ngobrol, kemudian berbagi tips and trik tentang dunia otomotif. Pokoknya dalam satu segmen ini, semuanya berbau otomotif. Dan segmen ini akan gue kasih nama Motif Otomotif. Mantap, ya kan? Dan motif otomotif ini akan gue coba upload setiap 1 minggu sekali di hari Kamis. Makanya buat kalian yang suka otomotif, pantengin terus channel ini. Terus gimana untuk konten-konten gue yang lainnya di channel ini? Apakah akan hilang atau akan berlanjut? Tenang, untuk konten-konten lain di channel ini akan tetap ada. Dan gue upload juga mungkin seminggu sekali, tapi di hari yang berbeda. Makanya kalian jangan khawatir, tetap ikuti channel Anton Toheri. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya sekarang, oke? Di penayangan perdana motif otomotif ini, gue mau sedikit review dan juga share pengalaman gue untuk kendaraan pribadi gue sendiri, yakni Yamaha Vega ZR tahun 2011. Dari bagian depan sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh ya dari motor ini, biasa. Dari bagian atas depan ini ada lampu pakai bohlam biasa, bukan LED, multi reflektor. Kemudian ke bawahnya ada dudukan plat nomor, lalu shield bagian depan, lampu sen. Nah, lampu sen ini lumayan unik nih ya di angkatannya di tahun 2011-an. Karena kalau motor-motor di tahun angkatannya dia nih di 2010, mulai dari 2009, 10, 11, itu sennya kan biasanya ada di sebelah lampu besar. Tapi untuk di Vega ZR ini sennya ada di bagian shield di bawahnya. Lalu spakbor, dan ke bawah lagi ada roda. Dan yang gue suka nih, velgnya masih jari-jari, jadi kerasa jadulnya. Dan untuk velgnya ini bukan bawaan standarnya ya, walaupun ukurannya sama. Kalau untuk standarnya Vega ZR ini, velgnya dia stainless atau chrome. Tapi ini udah gue ganti dengan ukuran yang sama. Bannya juga gue pakai Maxxis 70/90 ring 17. Kemudian untuk di sebelah depan kanan, pengeremannya sudah menggunakan cakram. Lalu berikutnya, kayaknya lebih gampang kalau misalnya gue pegang nih kameranya ya. Kalian lihat di sisi bagian kanan ini nggak ada yang aneh-aneh atau gimana-gimana ya. Ada kickstarter. Lalu untuk knalpotnya dari sebelah sini, shock breakernya dual shock breaker, dan pengereman bagian belakang ini masih menggunakan tromol. Velgnya juga jari-jari. Dan untuk bannya sama, gue pakai Maxxis. Untuk ukurannya adalah 80/90 ring 17. Bagian belakang ini, lampu belakang juga belum pakai LED ya, masih lampu bohlam biasa, tapi mikanya sudah mika yang bening nih. Kalau untuk yang pendahulunya itu masih menggunakan mika kuning. Jadi Vega ZR ini kan keluar tahun 2011. Kalau untuk yang di tahun 2010, Vega ZR-nya itu masih menggunakan mika bening, dan ini versi facelift-nya. Di sisi bagian sini juga sama ya, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh atau gimana-gimana, seperti motor bebek pada umumnya. Dan untuk speedometer ini, speedometernya tidak digital, jadi masih biasa. Di sini cuman ada speedometer, kemudian fuel gauge, kemudian indikator netral, indikator top gear. Lalu di sini ada spionnya, spion, dan lubang kontak untuk kuncinya, keyless ya tentunya ya. Ini kunci motornya, dan cara kontaknya pun standar ya, biasa dikontak, lalu bisa di starter ya. Bunyinya, bunyi dari mesinnya. Untuk sektor mesin
Vega ZR ini bermesin 4 tak, berpenggerak belakang tentunya, 4 percepatan, SOHC 115 cc. Mesinnya ini lumayan responsif nih untuk putaran-putaran gigi rendah ya, 1, 2, 3 nya itu lumayan responsif. Overall motor ini memang motor biasa karena memang dia bukan top of the line nya dari Yamaha motor. Tapi gue mau share pengalaman gue selama menggunakan motor ini untuk keperluan sehari-hari. Layaknya produk otomotif lainnya, Vega ZR ini punya beberapa kelebihan dan juga punya kekurangan. Dan berikut ini gue akan sampaikan ke kalian apa aja sih kelebihan dan kekurangan Vega ZR dari tahun 2011 ini sesuai dengan pengalaman yang pernah gue rasain sendiri dan juga sharing dari beberapa pengguna lainnya. Untuk kelebihannya, jelas Vega ZR ini irit banget teman-teman. Gue pernah buktiin sendiri keiritan Vega ZR ini. Gue kendarain motor ini waktu itu sendiri dari Kabupaten Pringsewu, Lampung di Sumatera. Gue bawa ke daerah Desa Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Itu di Pulau Jawa, berarti kan nyebrang, jaraknya udah jelas jauh dong. Tapi motor ini cuman ngabisin berapa ya? Kurang lebih mungkin hanya 8 liter karena gue isi 2 kali full tank dan motor ini tangkinya berukuran 4,2 liter. Jadi kan kurang lebih hanya 8 liter dan gue isi dengan Pertalite biasa. Tetap sampai, mesinnya juga bandel, perawatannya mudah, kemudian halus. Kemudian dia untuk di gigi 1, 2, 3 ini cukup responsif. Jadi karena dia overstroke ya motor ini, untuk putaran bawahnya di gigi bawahnya itu sangat responsif. Itu beberapa kelebihan dari Vega ZR ini. Lalu spare partnya juga mudah, ada di mana-mana. Mesinnya bandel dan apalagi ya, mungkin bodinya ramping, ringan. Pokoknya kalau lu cari motor yang nggak ribet, nggak bakal nyusahin lu kayaknya, salah satunya yang bisa jadi pilihan lu adalah Vega ZR ini. Lalu selain kelebihan-kelebihan tadi yang gue sebutin beberapa ya, ada juga kekurangan-kekurangan dari Vega ZR yang pernah gue rasain. Kekurangan yang pernah gue rasain sendiri antara lain adalah komstirnya itu mudah kendor. Komstir di bagian stang ini mudah banget kendor, dan memang setelah gue baca-baca di forum-forum dan juga sharing ke pengguna lainnya, itu juga mereka rasain. Gue nggak tahu kalau di varian Vega ZR lainnya, tapi kalau untuk di Vega ZR yang 2011 ini, itu memang ditemukan banyak yang komstirnya gampang kendor. Motor gue sendiri ini komstirnya udah pernah gue servis. Lalu kekurangan lainnya, tadi kan gue bilang bahwa dia di putaran rendah itu bisa dikatakan responsif ya, di gigi 1, 2, 3. Tapi kalau untuk gigi 4-nya, karena kan 4 percepatan, di gigi 4 itu kosong, nggak ada tenaganya. Jadi kalau buat betot-betotan, ya lu tentunya nggak pilih motor ini, mungkin cari motor yang lebih kenceng. Kekurangan lainnya apa ya dari motor ini ya? Kekurangan lainnya mungkin dari sisi kepraktisan ya, karena motor ini bagasinya kecil cuy. Bentar gue bukain. Bagasinya itu kecil. Jadi kalau dibanding dengan motor-motor sekarang atau motor-motor matic sekarang, itu kepraktisannya bisa dikatakan kurang motor ini. Lalu untuk tampangnya nih ya, kalau ini kan sangat subjektif ya. Untuk motor-motor low end tampangnya sih agak kurang sih kalau menurut gue sih. Itu aja kali ya yang bisa gue share untuk kekurangan Vega ZR di sini. Tapi ya itu aja. Sekian motif otomotif untuk hari ini. Jangan lupa terus ikuti untuk channel Antonto Heri untuk video-video menarik berikutnya, dan saksikan juga motif otomotif setiap hari Kamis. Kalau begitu gue Antonto Heri undur diri. Gue pamit. Bye.